Ya, pemirsa masih di Idea Succession Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan dan kami juga masih menunggu Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Rudi Setiawan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa ada 4 saham yang direkomendasikan, ada TINS, kemudian juga ada ACES, BBNI, kemudian juga ada Wika. Kemudian supportnya dan juga resistennya dan juga rekomendasi untuk masing-masing saham. Dan mungkin support dan resistennya bisa menjadi perhatian untuk Anda pemirsa. Untuk masing-masing saham ada TINS, kemudian juga ada ACES, BBNI, kemudian juga ada Wika ini. Support dan resistennya untuk TINS ada di 700 sampai dengan 730, support resistennya di 770 sampai dengan 800. Begitu juga dengan ACES, BBNI dan juga Wika untuk perdagangan esok hari dan juga rekomendasi dari masing-masing saham. Pak Rudi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Ya, apa pertimbangan Anda merekomendasikan dari keempat saham tersebut, Pak Rudi, secara keseluruhan, Pak? ya kalau kita berbicara TIN sendiri memang lebih kepada harga komoditasnya ya, yang memang saat ini memang belum terlalu menguat signifikan, tapi kemungkinan dari secara teknikalnya sendiri, dari TIN sendiri berpotensi untuk menguat, Mas David. Sementara Oke. kalau kita S Hardware sendiri lebih kepada pembukaan kembali dari PSBB sendiri ya, Ya. yang itu akan kemungkinan menguntungkan dari saham S Hardware. Dan juga untuk Wika, saya masih merekomendasikan untuk sell on strength disebabkan memang belum adanya katalis positif yang bisa memperkuat saham Wika sendiri, Mas David. Oke, memanfaatkan momentum ya Pak dengan penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sementara dari Ya. perbankan big cap BBNI Anda lebih rekomendasikan. Iya, kalau BBNI sendiri memang salah satu saham perbankan blue chip yang masih bisa dikatakan lagging dibandingkan dengan saham-saham perbankan yang masuk kategori bank buku 4. Jadi itu yang masih bisa dimanfaatkan oleh para investor adalah untuk membeli saham BBNI sendiri, Mas David. Baik, tadi pun juga sudah berbincang bersama dengan Bank Permata ini, Pak Rudi, aksi korporasi yang dilakukan, kemudian secara teknikal pergerakan sahamnya mengalami penguatan signifikan dan lagi-lagi di perdagangan hari ini mengalami auto reject atas ini. Bagaimana rekomendasi Anda untuk BNLI, Pak? Ya, untuk BNLI selama sudah mengalami profit yang cukup signifikan, lebih baik untuk realisasikan terlebih dahulu sambil menunggu adanya corporate action lanjutannya seperti apa. Karena memang hari ini penguatannya sudah sangat cukup signifikan, Mas David. Yang sudah ambil posisi sell on strength di sini atau take profit sebagian, Pak? Bisa untuk take profit sebagian sambil menunggu Oke. untuk adanya corporate action lanjutannya, Mas David. Baik, hari ini BNLI mengalami penguatan signifikan di atas 24% dan lagi-lagi mengalami auto reject atas. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Pak Rudi, cukup banyak. Kita akan coba ulas satu persatu dari komoditas terlebih dahulu. Ada Antam, ini ditanyakan oleh PM Banjarnahor nih, Pak. Tapi tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum. Mungkin analisa secara keseluruhan, Pak Rudi, untuk Antam. Oke, untuk Antam secara candle-nya sendiri membentuk bullish harami ya, yang memang kemungkinan untuk penguatannya sendiri harga Antam akan mencoba level 790 sampai dengan 800, Mas David. Jadi jika memang sudah memiliki posisi bisa untuk melakukan profit taking di level 790 sampai dengan 800, Mas David. Lagi-lagi ini sebagian atau sell on strength keseluruhan, Pak Rudi? Bisa untuk sebagian terlebih dahulu sambil menunggu ya kondisi market seperti apa ke depannya. Oke, untuk Antam 790 sampai dengan 800, bagi yang sudah ambil posisi bisa realisasikan profit. Ketika ingin entry, Pak, apakah tunggu koreksi terlebih dahulu untuk Antam? Oke, kalau entry sendiri lebih baik untuk menunggu ya untuk Antam kembali di level-level 740 sampai dengan 730 karena memang ada resisten yang cukup ada support yang cukup kuat di level tersebut untuk Antam, Mas David. 70 sampai dengan 730 untuk buyback kembali untuk Antam. Kita beralih ke Pontianak, Pak Rudi, ini tanpa menyebutkan namanya juga. Mohon analisisnya untuk ICBP Pak Rudi dari Consumer. Analisis Anda ini juga tidak disebutkan sudah ambil posisi atau belum, Pak?
Ya, untuk ICBP sendiri ya, memang pola pergerakan candlenya sendiri masih kecenderungan untuk sideways ya. Jadi untuk saham-saham konsumer tidak bisa untuk trading cepat. Kalau memang sudah punya posisi, bisa untuk hold secara jangka panjang dengan target price kemungkinan di level 10.500 sampai dengan 10.700. Namun jika belum punya posisi atau untuk level entry-nya sendiri, bisa untuk di level-level 10.000 sampai dengan 9.750, Mas David. Baik, tidak bisa untuk trading, alasan kuatnya seperti apa Pak Rudi? Karena kalau kita lihat saat ini belum ada sentimen yang cukup kuat ya untuk sektor konsumer. Bisa dibilang untuk food and beverage sendiri saat ini minim katalis, sehingga memang terlihat dari pergerakan harga sahamnya seperti ICBP sendiri sideways kecenderungannya sampai saat ini, Mas David. Kebetulan selanjutnya ada yang menanyakan INDF ini, Pak Rudi. Langsung saja kita jawab, Bapak Rizky Sinaga dari Batam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Analisis Anda untuk INDF. Iya, untuk INDF pun saya rasa lebih baik untuk di hold ya, kurang lebih 3 sampai 6 bulan, karena potensinya untuk trading jangka pendek sendiri tidak memberikan capital gain yang cukup tinggi. Jadi lebih baik untuk di hold saja sampai dengan bisa melakukan profit taking di level 7.600 sampai dengan 7.700, Mas David. Itu untuk INDF, Mas David. Baik. Kita akan coba sapa Ibu Eli, ini tanpa menyebutkan lokasinya, masih dari perbankan. BPKP sudah punya di 250. Bagaimana prospek ke depannya? Karena kebetulan posisi penutupan sesi kedua hari ini, BPKP di 250, meskipun sempat menyentuh ke 266. Sudah berbalik arah kembali untuk BPKP ketika sebelumnya dari Ibu Eli ini nyangkut di 250. Prospek kedepannya seperti apa Pak Rudi untuk BPKP dengan penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini? Oke, untuk BPKP ya, sambil menunggu memang adanya rencana corporate action ya, di mana adanya investor yang baru yang masuk dari Kukmin sendiri, itu yang memang saat ini menjadi perhatian oleh para investor sendiri. Jadi saya rasa jika memang sudah memiliki posisi di BPKP, bisa untuk menunggu ya sampai dengan realisasi corporate action-nya seperti apa. Karena memang untuk secara tren sendiri sebenarnya tidak bisa dilihat secara jangka pendek dari pergerakan harga saham BPKP. Jika memang akuisisi ini berhasil ya, potensi untuk penguatan harga BPKP kemungkinan bisa lebih dari level-level saat ini, Mas David. Oke, Ibu Eli untuk BPKP ambil posisi di 250, penutupan hari ini menguat di 16,82%, sebelumnya mengalami penguatan pelemahan yang cukup signifikan, dan sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Bapak Antoni di Tangerang Selatan, arah dan tren untuk BPKP. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Pak Rudi, kita lanjut Pak, kita akan coba sapa ini dari Ibu Jenny tanpa menyebutkan lokasinya di mana Pak Rudi, untuk Inco Pak bisa naik di harga berapa, tapi tidak menyebutkan juga ini sudah ambil posisi atau belum. Analisis keseluruhan untuk Inco, Pak Rudi. Oke, untuk Inco sendiri secara teknikal membentuk long wave Morubozu ya. Jadi memang potensi untuk dari Inco sendiri potensi untuk melanjutkan penguatan di level kurang lebih 3.800, Mas David. Jadi level tersebut bisa untuk dilakukan profit taking untuk Inco sendiri, Mas David. Oke. Karena memang kalau kita lihat dari volumenya sendiri sudah mulai terisi ya. Baik, 3940 menguat di 6,78%. Secara jangka panjang dengan pengalihan saham ke ManID, ini memberikan pengaruh tidak Pak Rudi? Harus dilihat terlebih dahulu ya bagaimana memang kebutuhan dari vehicle elektrik di Indonesia seperti apa. Itu yang bisa untuk kemungkinan mendongkrak dari harga-harga saham mining khususnya timah yang ada di Indonesia, Mas David. Aksi korporasi yang dilakukannya beberapa waktu lalu memberikan dampak tidak Pak? Saya rasa tidak terlalu ya, karena memang saat ini belum terlihat sangat signifikan dari harganya sendiri. Kecenderungan memang dari pola pergerakannya sendiri
adalah sideways, Mas David. Oke, kita beralih ke Kevin di Surabaya, Pak Rudi. Dari perbankan Big Cap, BBRI, average di 3.075. Bagaimana untuk investasi jangka panjang, Pak? Indonesia yang diambang resesi, katanya Pak Rudi. Oke, untuk BBRI ya, kalau kita lihat saat ini memang masih kecenderungannya adalah volatilitas yang cukup signifikan, di mana memang volatilitas harga BBRI di level 3.200 atau lalu turun lagi ya sampai dengan level 2.900 sampai 2.800. Itu yang jika memang ingin dilakukan hold secara jangka panjang, BBRI masih kemungkinan untuk menguat di level sampai dengan 3.300 jika memang ada kembali peralihan ekonomi yang menguat. Namun untuk secara trading ini bisa dimanfaatkan momentumnya jika ada penguatan sampai dengan 3.100 sampai dengan 3.200 bisa untuk melakukan profit taking sambil menunggu lagi harga BBRI di bawah harga 3.000, Mas David. Oke, jangka pendek dan juga jangka panjang ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Kevin di Surabaya untuk BBRI. Dari Surabaya kita beralih ke Bengkulu, Pak Rudi, kita akan coba sapa Bapak Ruslan Effendi. Java sudah entry di 1.165. Pak Rudi, analisis Anda untuk Java. Oke, untuk Java sendiri ya, memang harga ayam saat ini memang bisa dikatakan cukup murah, sehingga memang berdampak negatif sebenarnya ke perusahaannya sendiri. Jadi kemungkinan untuk harga sahamnya sendiri, kemungkinan akan mencoba level support dulu, ada di level 1.050, Mas David. Namun bisa untuk dilakukan hold secara jangka panjang, di mana memang potensi untuk dari harga Java sendiri bisa untuk kembali menguat sampai dengan 1.220 sampai dengan 1.250, Mas David. Oke, Pak Ruslan Effendi di Bengkulu sudah ambil posisi di 1.165, lebih direkomendasikan hold. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Rudi. Masih banyak pertanyaan, Pak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu kembali. Dan sambil menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel, baik di line telepon maupun di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.